Kerjasama yuk buat mukena, kan begitu artinya. 60-40 dengan besarnya produksi sekian 5,5 miliar. Oke, diberikan janji-janji manis, kontrak ada, ini semuanya ada. Terus kemudian ketika sudah mendekati hari H, harusnya produksi itu sudah jadi, nggak jadi. Sejak itulah dia sudah mulai menghilang. Hai Kozon Vibes, balik lagi sama gue Firas di Behind the Celeb. Hari ini seperti biasa gue udah siapin lo 2 berita selebriti terkini. Untuk urusan pertemanan, sosok Ivan Gunawan memang dikenal sebagai sahabat sejati yang selalu jadi garda terdepan. Loyalitasnya bukan hanya dirasakan oleh Rosa, tapi juga oleh sahabatnya Ruben Onsu. Setiap kali Ruben menghadapi masalah, Ivan selalu hadir memberikan dukungan penuh. Yang terbaru, Ruben dikabarkan menjadi korban penipuan senilai 5,5 miliar rupiah saat mencoba peruntungan bisnis mukena menjelang lebaran kemarin. Tak tinggal diam, Ruben bahkan sempat mengunggah wajah pelaku di Instagram pribadinya. Yang bikin makin miris, modus penipuan ini diduga sudah menelan banyak korban dan melibatkan kerjasama dengan oknum politisi. Wah, kira-kira siapa ya Kozon Vibes? Lantas, akankah Ruben segera menempuh jalur hukum agar sang pelaku bisa segera tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya? Untuk urusan pertemanan, Ivan Gunawan memang dikenal sebagai sosok sahabat sejati yang selalu berada di garda terdepan. Loyalitas dan kepeduliannya bukan hanya dirasakan oleh Rosa, tetapi juga oleh sahabatnya Ruben Onsu. Setiap kali Ruben menghadapi masalah, Igun selalu hadir memberikan dukungan penuh. Teranyar, Ruben menjadi korban penipuan senilai 5,5 miliar saat mencoba menjalankan bisnis mukena menjelang lebaran kemarin. Bahkan ia sempat mengunggah wajah terduga pelaku di Instagramnya. Kerjasama yuk buat mukena, kan begitu artinya. 60-40 dengan besarnya produksi sekian 5,5 miliar. Oke, diberikan janji-janji manis, kontrak ada, ini semuanya ada. Terus kemudian ketika sudah mendekati hari H, harusnya produksi itu sudah jadi, nggak jadi. Sejak itulah dia sudah mulai menghilang. Mirisnya, modus penipuan yang dilakukan pelaku ternyata sudah menelan banyak korban. Bahkan si pelaku diduga tidak sendirian, melainkan bekerja sama dengan oknum politisi. Lantas melihat besarnya kerugian yang dialami Ruben, benarkah ayah 3 orang anak ini akan menempuh jalur hukum agar pelaku segera ditemukan? Tadi Ruben juga jelaskan ke saya, dari postingan saya itu memang ada beberapa orang yang juga mengalami hal yang sama seperti dialami oleh Ruben. Nah, jadi artinya memang ini sudah patut diduga suatu sindikat ya, jaringan yang memang mereka piawai sekali ya, sampai Ruben aja merasa bahwa ini seperti the real business gitu ya. Dan orangnya benar-benar ahli dalam berbicara gitu. Ruben benar-benar merasa ya percaya begitu, apalagi yang kenalkan teman, tapi ternyata memang track recordnya tidak baik. Yang seperti ini mungkin khawatir, takut, merasa bersalah dan akhirnya menghubungi Ruben atau menghubungi saya. Ya, sehingga masalah ini bisa diselesaikan tanpa harus melalui pihak yang berwajib. Itu harapannya. Nah, karena baru hari ini ya kita tunggu apakah beberapa hari ke depan si Filipus ini ada itikat baiknya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Dari kabar kriminal, kita beralih ke cerita parenting yang unik dari YouTuber kondang Atta Halilintar. Setelah kemarin kita melihat perbedaan gaya asuh antara Baim dan Paula, kali ini cara Atta mendidik anaknya justru membuat warganet kagum. Pasalnya, 2 kakak beradik, Amina dan Azura, tampak begitu pintar dan antusias dalam hal agama sejak dini. Atta ternyata punya trik khusus. Ia tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk belajar, melainkan menciptakan sistem kompetisi kecil-kecilan. Dengan cara ini, Amina dan Azura jadi lebih bersemangat untuk mengaji. Bahkan si kecil Azura yang sering melihat kakaknya belajar, kini mulai termotivasi ikut membaca selawat Nabi hingga doa makan. Wah, seperti apa ya keseruan cara unik Atta saat mengajak anak-anaknya belajar agama?
Di tengah kesibukannya sebagai seorang YouTuber sekaligus pengusaha, Atta Halilintar punya cara menarik untuk mendidik kedua putrinya, Amina dan Azura. Belakangan publik dibuat kagum oleh kepintaran kakak beradik itu. Atta memang menanamkan nilai agama sejak dini. Untuk membuat anak-anaknya semangat, Atta tidak memaksa, ia justru membuat sistem sederhana seperti kompetisi kecil agar mereka antusias mengaji. Namanya ayah punya tanggung jawab buat anak perempuannya supaya bisa punya ilmu agama juga yang baik. Jadi aku itu kalau zikir, salawat, cerita-cerita Nabi memang aku kasih poin gitu. Kalau mereka bisa menghafalkan ataupun bisa mengerti. Karena menurutku itu penting untuk masa depan. Sebenarnya gini, anak-anak itu biar mereka itu ada pacuannya sih. Jadi dengan setoran ini kan mereka jadi nyetor terus tiap minggu tuh. Aku wajibin buat store apa hafalan-hafalannya. Seminggu bisa sekali, bisa 2 kali. Melihat kakaknya yang lebih dahulu mengaji dan berhasil setor hafalan, rupanya bikin Azura termotivasi. Tak mau kalah langkah, untuk pertama kalinya, bocah 2 tahun itu pun langsung ikutan setoran baca sholawat Nabi dan baca doa makan dengan lancar. Good job Ade Juya. Uma Ali Allah ya ama. Ade dapat poin. Akasih Allahumma gajinana fima satana wakina liyabana amin. Amin. Terus mereka sendiri pas udah nonton videonya jadi mereka makin hafal juga. Jadi misalnya adanya nonton kakaknya, dia jadi hafal juga. Jadi sebentar-bentar, Papa tolan katanya. Auzubillah langsung gitu pelan. Adanya kan baru 2 tahun. Tak puas sampai di situ saja, demi memperlancar hafalannya, Azura mengintil Amina mengaji di masjid sekitaran rumah. Dengan gaya khas anak-anak, keduanya tampil menggemaskan mengenakan hijab dan baju gamis panjang. Kali ini kita mengaji bareng sama Allah. Ha Da, da ta, sa a ba, ba a, a. ba. Sekarang kan mereka masuk ke TPQ tuh. Tadinya di umurnya Azura ini tadi aku nggak nyangka juga dia udah mulai bisa gitu. Cuman karena mungkin bedanya kalau Amina kan dulu dia nggak ada look up-nya ke siapa. Kalau Azura ini udah look up ke kakaknya jadi dia lebih cepat belajar. Tak dipungkiri, gaya parenting Atta untuk anak-anaknya tertanam nilai moral dan kebaikan. Atta yang berjiwa sosial juga mencontohkan kebaikan lewat aksi nyata. Termasuk saat podcast dengan Aldi Taher, Atta secara spontan menitipkan sejumlah uang untuk salah seorang marbot masjid. Insya Allah nanti ditanya sama Aldi dulu, orangnya yang tahu Aldi. Keren juga ya Horizon Vibes cara didik Atta. Kayaknya ini bisa ditiru bapak-bapak di luar sana deh. Gimana menurut kalian? Ya, itu dia 2 berita selebriti yang udah gue bawain buat lo. Gue Firas pamit dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Oke Vibes biar lo gak ketinggalan berita terupdate lainnya. Bye-bye. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.